Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meneruskan materi trigonometri. Selanjutnya saya akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Saya akan menerangkan langsung bagaimana perbedaan antara aturan sinus dan aturan kosinus. Langsung saja perbedaannya. Sinus dan kosinus. Kita lihat sinus ya. Yang pertama terjadi jika segitiga sembarang sisinya diapit oleh dua sudut. Kalau kosinus itu sebaliknya, yaitu terjadi jika segitiga sembarang sudutnya diapit oleh dua sisi. Kita lihat aturan sinus yang kedua. Perbedaannya yaitu segitiga sembarang satu sisi diapit oleh dua sudut. Yang ketiga yaitu dua sisi diketahui sudutnya tidak diapit. Ini juga menggunakan aturan sinus. Aturan kosinus kita lihat yang tadi, yang pertama sudutnya diapit oleh dua sisi. Yang kedua tiga sisi diketahui. Ini menggunakan aturan kosinus. Nah, kalau kalian mengerjakan soal aturan sinus dan aturan kosinus, kalian wajib memahami perbedaannya. Lanjut kita ke rumusnya, yaitu rumus sinus dan kosinus. Kita lihat rumus sinus yaitu segitiga sembarang sudut A, sudut B, sudut C. Sudut A, kalau sudut A kita tarik di depan yaitu miliknya sisi A. Sudut B kita tarik di depan miliknya sisi B. Sudut C kita tarik di depan miliknya sisi C. Rumusnya adalah A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B. Sama dengan C per sin sudut C. Kita lihat yang aturan kosinus rumusnya ya. Segitiga sembarang. Ini ada sudut A, B, C. Ada panjang sisinya A, B, C. Ini misalnya diketahui, yaitu diketahui sudut A-nya yang diketahui dan sisinya sisi B dan C. Jika yang diketahui adalah sudut B diapit oleh dua sisi, maka ini menggunakan rumus aturan kosinus. Maka dicari adalah panjang sisi A. Kalau mencari panjang sisi A, maka menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos sudut A. Jika kita mau mencari panjang sisi B, maka rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos sudut B. Apabila mencari sisi C, maka menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos sudut C. Intinya ya, kalau mau mengerjakan aturan sinus dan aturan kosinus, yaitu lihat perbedaannya. Kalau sinus diketahui satu sisi diapit oleh dua sudut. Kalau mau mengerjakan aturan kosinus berarti diketahui satu sudut diapit oleh dua sisi. Ini perbedaannya. Jangan sampai kalian tidak bisa memahaminya. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Kita lihat segitiga siku-siku. Perhatikan ada sudut A, B, C, ada sisi A yaitu di depan sudut A-nya ini miliknya sisi A, di depan sudut B miliknya sisi B, di depan sudut C miliknya sisi C. Diketahui sudut yang diketahui adalah sudut B dan C. B-nya diketahui adalah 45 derajat dan sudut C-nya diketahui adalah 60
derajat. Sisi yang diketahui adalah miliknya sisi B, yaitu 4. Tentukan AB. Kita lihat dulu segitiga. Gambar segitiga ini yang diketahui adalah sudut B dan C dan sisi B. Berarti jika sisi B diapit oleh 2 sudut, maka dia menggunakan rumus apa? Iya, tepat sekali, menggunakan rumus aturan sinus. Menggunakan rumus aturan sinus karena satu sisi diapit oleh 2 sudut, atau diketahui satu sisi dan diketahui 2 sudut menggunakan aturan sinus. Rumusnya ya, tentukan AB, maka kalian disuruh menentukan AB. Yang dicari adalah sisi C. Kita jawab mencari sisi C. Untuk mencari sisi C kita menggunakan rumus B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. B-nya diketahui adalah 4. Sin sudut B. Kita lihat tadi sin sudut B-nya. Sin sudut B-nya adalah 45. Maka sin 45 sama dengan C-nya belum diketahui, yang kita cari ya, per sin sudut C. Sin sudut C, C-nya adalah 60. Kita kalikan silang. Maka C kali sin 45 sama dengan 4 kali sin 60. Maka C, kita cari nilai C sama dengan 4 dikali sin 60 per sin 45. 4 dikali sin 60. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3 per sin 45. 45 nilainya, sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Maka di sini ada setengah-setengah, maka coret nilainya adalah 4 akar 3 per akar 2. Kita lihat, kita hitung 4 dibagi akar 2 tidak bisa ya. Maka kalau tidak bisa dihitung, maka kita kalikan dengan cara merasionalkan penyebut. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka 4 akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kita kalikan yang ada akarnya, maka di dalam akarnya kita kalikan, yaitu 3 kali 2, maka nilainya adalah akar 6. Maka 4 per akar 6, 4 akar 6 per akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Maka 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 akar 6. Bagaimana? Mudah kan tentang soal aturan sinus? Mudah sekali ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu segitiga siku-siku ini ada sudut A dan B dan C. Sudut A, B, C. Kalau di depan sudut A, maka miliknya sisi A. Di depan sudut B, maka miliknya sisi B. Sudut C, di depan sudut C, miliknya sisi C. Diketahui, yang sudah diketahui adalah sudut A-nya saja. A-nya adalah 60, sisinya hanya diketahui adalah B dan C. B-nya sisinya adalah 5 dan C, sisi C adalah 8. Jika sudut yang diapit oleh 2 sisi, maka menggunakan rumus aturan kosinus. Tentukan panjang BC. Menentukan panjang BC. Perhatikan, menentukan panjang BC, maka kalian disuruh mencari sisi A. Untuk mencari sisi A, yaitu kita menggunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos sudut A. Kita lihat B-nya adalah 5, maka 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2, B-nya adalah 5, kita isi 5 dikali C-nya adalah 8, kita isi 8 kali cos 60. Cos 60.
Cos 60 nilainya adalah setengah, maka kita hitung 2 kali 5 kali 8 adalah 80 dikali setengah. Maka 5 kuadrat nilainya adalah 25 ditambah 8 kuadrat adalah 64. Maka 80 dikali setengah nilainya adalah 40. Maka 25 ditambah 64 adalah 89. 89 dikurangi 40 adalah 49. Apakah cukup sampai di sini pekerjaannya? Oke, tepat sekali. Tidak, karena kalian disuruh mencari A kuadrat. Maka A nilainya adalah berapa? A sama dengan, karena ada kuadratnya, maka kuadrat kita rubah menjadi akar. Akar 49 adalah 7, maka nilainya A adalah 7 cm. Bagaimana? Mudah sekali ya. Jangan lupa untuk selalu memahami perbedaan aturan sinus dan aturan kosinus biar kalian mudah untuk mengerjakan soal sinus dan kosinus. Jangan sampai lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada di Taruna Sinau. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.